Sekarang kita berbeda fokus kita dengan para sahabat. Kita kepada keduniaan, ikut-ikutan kepada keyakinan orang kafir yang tidak beriman. Coba kita lihat banding-bandingkan bagaimana keadaan sahabat dengan kita. Saya sering contohkan, misalnya sahabat Nabi Rabi'ah, dia ahli sufah, orang miskin, jobless, nggak ada kerjaan, nggak ada ini, pekerjaannya bersama Nabi saja di masjid. Dalam musyawarah dia ditugaskan berkhidmat kepada Rasulullah SAW di waktu malam. Kalau Rasulullah SAW bangun buat tahajud, dia yang menyediakan segala keperluan-keperluannya. Pelayanannya sangat memuaskan kepada Rasulullah. Maka di satu malam Rasulullah bertanya, aku akan bantu berdoa kepada Allah supaya keinginanmu terkabul. Ini orang miskin, nggak punya kerjaan, makan sedikasihnya orang. Kalau dikasih orang makan, nggak dikasih orang dia lapar. Ahli sufah, diberi kesempatan oleh Rasulullah yang doanya makbul. Yang doanya makbul, apa keinginannya? Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasulullah, doakan saya ingin bersama engkau dalam surga. Subhanallah, haji. Itu fikir sahabat, fokusnya kepada agama, kepada akhirat. Saya punya teman di Bandung, kakeknya kiai, disebut Kiai Hikmah, doa-doanya makbul. Maka orang datang berbondong-bondong hampir dari seluruh Indonesia. Ada minta doakan supaya dagangnya maju, ada minta doakan supaya pangkatnya naik. Bahkan anak-anak muda yang mau bikin grup orkes, datang perempuan-perempuan mau buka salon, alat salonnya ditembrakin di depan kiai, minta doakan supaya maju perusahaan salonnya. Nggak ada satu orang yang datang doakan kiai supaya saya masuk surga, nggak ada hadirnya. Ini keadaan umat begitu hadirnya. Ada mendatangi kiai yang doanya makbul, tapi yang dipinta keduniaan. Nggak ada kepada fokus kepada agama. Kadang-kadang mereka yang datang ke sholat pun enggak. Hadirin, ini tanggung jawab kita semua. Beritahu, jangan terpukau katanya dunia ini sekarang maju, modern, begini, teknologi. Tidak ada apa-apanya itu. Yang benar, yang hak ini kejayaan manusia Allah sudah tetapkan dalam agama, bukan dalam teknologi, bukan dalam sains, ilmu pengetahuan, bukan, tapi dalam agama. Ini mereka tidak tahu kepentingan agama ini, kepentingan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat bangkit dalam perkara ini, hadirin. Dengan segala macam mujahadah kesusahan. Alhamdulillah, dari berkat pengorbanan para sahabat, Islam tersebar kemana-mana. Bayangkan pengorbanan mereka ketika itu, transportasi bukan semodern sekarang, tapi mereka datang, bahkan datang ke Indonesia juga. Dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan tahun 67, yang dipimpin oleh Buya Hamka, bahwa Islam datang ke Indonesia ini bukan dibawa oleh pedagang Gujarat, oleh sahabat, hadirin. Ada 4 orang sahabat yang datang ke Indonesia. Cuman tidak diketahui siapa namanya, di mana kuburnya, konon di Aceh. Demikian juga ke tempat-tempat lain. Ilmu pengetahuan juga bahwa yang menemukan benua Amerika itu Columbus. Padahal nahoda yang membawa Columbus ke sana itu orang Islam. Saya dengar mujakarah di Rewin, markas Pakistan Rewin. Ketika rombongan Columbus ini mendarat di Amerika, didapati di sana suku Indian, ada yang bernama Abdul Qadir. Tapi ini dihapus seolah-olah Columbus yang pertama ke Amerika. Kalau dilihat dari situ, sahabat sudah datang.
Bukti dari 124.000 jumlah sahabat, kuburnya yang ada Mekah Madinah kurang lebih hanya 10.000 saja. Yang lain di mana? Di Yordan ada 30.000 kubur para sahabat. Semua dalam rangka memberitahu perkara ini, tanggung jawab melanjutkan usaha kenabian, menyampaikan supaya manusia ini jangan celaka, mengajak manusia kepada keselamatan, yaitu dengan mengamalkan agama, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini kalau kita serukan kepada kaum muslimin untuk keluar jalan Allah, sampaikan agama, kebanyakan mereka takut miskin. Sebab keluar jalan Allah ini ikhlas, tidak digaji, tidak diberi honor, kita keluar dengan harta sendiri, diri sendiri. Tapi alhamdulillah hadirin yang mulia, kalau kita lihat kenyataan, mereka yang keluar jalan Allah dengan diri sendiri, harta sendiri, dengan ikhlas, tidak minta apa-apa, bukan hancur ekonominya hadirin, lebih makmur daripada kita. Anak istrinya terawat, dia sendiri masya Allah sibuk di Allah, tapi tidak kekurangan dalam perkara. Saya sering sampaikan macam di markas, di Jamudin, di Rewin, para mas saya sibuk ke perkara agama saja. Dimusyawarahkan dari pagi, program ini apa, sampai malam. Tidak ada usaha lain. Kalau kita intip mana dagangnya nih, dagang apa, kalau tani nanam apa, nggak kelihatan. Pokoknya yang ada kelihatan usaha agama. Bagaimana ekonominya? Bukan amruk hadirin. Selain dari cukup buat mereka dengan keluarganya untuk makan minum tiap hari, tamu datang ribu-ribu hadirnya, dijamu. Buktikan kalau kita ke sana, diberi makan, diberi minum, diberi tempat. Ini barokah daripada agama hadirnya. Kita tidak yakin, seolah-olah Allah akan lancarkan kita kalau kita tidak dagang, tidak tani, tidak kerja. Keliru hadirin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, hidupkan kita, kirimkan kita ke dunia, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan untuk ngurusi makan, minum, pakaian, perumahan, bukan. Suruh ngurusi agama. Ajak manusia kepada agama. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah mereka daripada keburukan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangkit dalam usaha ini, Allah akan muliakan kita, Allah akan tinggikan kita, Allah akan perbaiki seluruh peri kehidupan kita, sebagaimana Allah telah memperbaiki kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tadinya orang hina, orang terbelakang, tidak dipandang oleh dunia. Dunia yang negara-negaranya maju tidak ada niat untuk menjajah jazirah Arab ketika itu. Sebab tidak ada keuntungannya. Mereka dalam kehinaan. Allah utus Rasulullah SAW mendidik para sahabat, tanggung jawab atas agama. Dunia terkejut hadir. Hanya dalam tempo beberapa tahun bangkit menjadi menguasai dunia. Terheran-heran. Nah, negara-negara adik kuasa ketika itu, Rom dan Persia, bisa ditundukkan oleh para sahabat. Ini keberkahan daripada agama. Dan mereka memerintah dengan bijak, diakui kebijakannya, bukan hanya oleh kawan, oleh lawan pun mengakui juga. Hadirin yang mulia, kalau kita umat Islam di hari ini bangkit sebagaimana bangkitnya para sahabat dalam usaha agama, Allah akan angkat derajat. Allah akan angkat derajat. Wallahi itu tipuan umat Islam supaya majukan ekonominya, perdagangannya, majukan industrinya. Bohong belaka itu hadirin. Bukan. Kemajuan umat Islam ketinggian dalam agama. Hanya satu-satunya jalan bagi ini. Saya suka beritahu terutama orang Indonesia
Jangan ingin mulia di dunia main badminton, main bola. Tidak ada kemuliaan di situ. Kita bangkit dalam usaha agama. Baru orang-orang Indonesia baru akan mulia, akan tinggi, hadirin yang mulia.